Halo semuanya, selamat datang di Podcast Todays bersama kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Devi Christine Sinaga, Salsiana Ruspatiha, Andini Pramudita, Safira Felicia, Dipanita Syah, dan Laura Sabila. Podcast kali ini kami akan membahas tentang resesi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Check it out. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan definisi resesi. Ada berbagai asumsi tentang resesi pada tahun 2023 yang bisa kita temukan di media sosial. Ada yang menganggap tahun 2023 akan gelap gulita, sangat kelam, dipenuhi hoax, dan ada yang menganggap tidak akan terjadi apa-apa di tahun 2023 dan seterusnya. Namun, sebelum membahas resesi 2023, ada baiknya kita mundur sejenak dan mengisi diri dengan pemahaman istilah-istilah ekonomi yang akan kita bahas. Apakah kita memahami arti dari resesi itu sendiri? Lalu, apa itu resesi? Resesi adalah situasi di mana ekonomi mengalami perlambatan di suatu negara dalam periode tertentu. Gejalanya bisa dilihat ketika PDB suatu negara mengalami kontraksi dan ketika perlambatan ekonomi tersebut berlangsung dalam 2 kuartal berturut-turut, atau PDB mengalami kontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut, maka situasi ini bisa kita identifikasi sebagai resesi. Apa salah satu contoh dari resesi yang pernah terjadi? Salah satu contoh dari resesi yang pernah terjadi adalah situasi pada awal pandemi COVID-19, yang dimana pada saat itu Indonesia bisa kita anggap berada dalam keadaan resesi. Indonesia bisa berada di dalam keadaan resesi pada saat itu karena kegiatan ekonomi dibatasi dan roda perekonomian berjalan lebih lambat dari biasanya. Ketika orang yang berjualan tidak ada yang beli dan orang yang ingin membeli tidak memiliki uangnya. Itulah mengapa ketika negara yang sedang mengalami fase resesi dibutuhkan kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai untuk memutar roda perekonomian. Lalu sejarah resesi dan polanya sepanjang waktu. Pertama, the credit crisis of 1772. Krisis kredit atau credit crisis yang terjadi pada tahun 1772 awalnya bermula di London, kemudian menyebar ke seluruh Eropa, Britannica melansir. Pasalnya, ketika kerajaan Inggris menimbun kekayaan melalui kepemilikan dan perdagangan dari wilayah jajahannya pada tahun 1760-an. Hal ini memicu optimisme berlebihan dari banyak bank Inggris, kemudian melakukan ekspansi kredit secara besar-besaran. Tetapi mitra bank Inggris Neil Alexander Verdici tiba-tiba melarikan diri ke Prancis untuk menghindari pembayaran utangnya yang besar pada tahun 1772. Berita itu menyebar dan memicu kepanikan di perbankan Inggris. Kreditor juga mulai menuntut penarikan tunai instan dari berbagai bank di Inggris. Hal yang sama berlanjut untuk Skotlandia, Belanda, Eropa, dan koloni Anglo-Amerika. Menurut sejarawan, dampak ekonomi dari krisis ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan protes Boston Tea Party dan Revolusi Amerika. Yang kedua, The Great Depression of 1929 until 1939. Depresi hebat pada tahun 1929 hingga 1939 adalah bencana ekonomi dan keuangan terburuk di abad ke-20. Banyak ahli percaya bahwa pemicu resesi saat itu adalah crash yang terjadi di Wall Street pada tahun 1929. Dengan keputusan kebijakan pemerintah Amerika Serikat, resesi terparah berlangsung selama 10 tahun dan mengakibatkan hilangnya pendapatan negara yang sangat besar. Rekor pengangguran terjadi saat itu. Kehilangan output juga terjadi di negara-negara industri. Amerika mengalami tingkat pengangguran hampir 25% pada puncak krisis pada tahun 1933. Yang ketiga adalah the 1973 OPEC oil price shock. Krisis minyak ini dimulai ketika negara-negara anggota OPEC atau organisasi negara pengekspor minyak yang dominan di kawasan Arab memutuskan untuk melakukan pembalasan terhadap Amerika sebagai tanggapan atas pengiriman pasokan senjatanya ke Israel selama Perang Arab keempat, yaitu Perang Israel. Negara-negara OPEC mengumumkan embargo minyak dan menghentikan ekspor ke Amerika Serikat dan sekutunya. Akibat embargo tersebut, terjadi kelangkaan minyak dan lonjakan harga yang memicu krisis ekonomi di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Inflasi mengikuti tingginya secara bersamaan, atau dipicu oleh lonjakan harga energi dan stagnasi ekonomi. Ekonom menyebut krisis pada era itu sebagai periode stagflasi atau stagnasi ditambah inflasi. Yang keempat, the Asian Crisis of 1997.
Awal krisis dimulai dari Thailand pada tahun 1997 dan kemudian dengan cepat menyebar ke Asia Timur dan mitra dagangnya. Penyebabnya adalah aliran modal spekulatif yang berlebihan dari negara-negara maju ke kawasan Asia Timur, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Akumulasi utang juga membengkak di kawasan Asia Timur. Pada Juli 1997, pemerintah Thailand mulai mengubah nilai tukar mata uangnya menjadi dolar AS. Alasannya adalah kurangnya sumber mata uang asing. Kepanikan meletus di kawasan Asia, menyebabkan pembalikan miliaran dolar dalam investasi asing. Investor semakin waspada terhadap kemungkinan kebangkrutan pemerintah Asia Timur dan ketakutan akan krisis keuangan di seluruh dunia mulai menyebar. Resesi ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali normal dengan bantuan dana moneter internasional. 5. The Financial Crisis of 2007-2008. Krisis finansial tahun 2007-2008 memicu resesi hebat. Ekonom menyebut ini krisis keuangan paling parah sejak depresi hebat. Pemicunya adalah runtuhnya housing bubble di AS hingga Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar dunia, kolaps. Hal ini mengakibatkan runtuhnya banyak lembaga keuangan dan bisnis besar. Dibutuhkan bailout pemerintah yang sangat besar untuk memulihkan kondisi ini. Kembali ke keadaan normal akan memakan waktu 1 dekade dan menghapus jutaan pekerjaan dan miliaran dolar. Dan yang keenam dan yang terakhir adalah pandemi COVID-19. Kehadiran pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi perhatian tersendiri sejak kemunculannya yang pertama hingga saat ini telah menimbulkan gejolak di berbagai sektor termasuk perekonomian. Hal ini mengancam Indonesia masuk ke dalam jurang resesi di mana perekonomian Indonesia hanya tumbuh 0,03%. Resesi terjadi ketika PDB real turun dalam 2 kuartal berturut-turut. Beberapa tahun yang lalu Indonesia mengalami resesi yaitu tahun 1997 dan 1998. Namun tentunya berbeda dengan episode kali ini di mana resesi tersebut tidak secara langsung disebabkan oleh masalah ekonomi tetapi disebabkan oleh sektor kesehatan yaitu pandemi COVID-19. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan penulis dengan dukungan data sekunder dalam memastikan bahwa resesi benar-benar terjadi sesuai dengan bukti masa lalu. Indikator ekonomi makro serta dampak dan kebijakan yang diterapkan semuanya menggambarkan bahwa Indonesia telah memasuki jurang resesi ekonomi yang dibuktikan dengan turunnya PDB nil pada triwulan 2 tahun 2020 yang minus 5,32%, didukung oleh indikator ekonomi makro sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan pun baik dari segi kesehatan maupun ekonomi dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masa depan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu virus COVID-19. Berbagai kebijakan baik dari segi kesehatan maupun ekonomi telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu kemungkinan resesi 2023 berpengaruh pada ekonomi global. Kita harus menyadari satu hal bahwa Eropa saat ini memasuki musim dingin dan kebutuhan gas Eropa semakin meningkat. Sementara itu, Rusia membatasi pasokan gasnya ke Eropa, terutama ke Jerman. Seperti yang kita ketahui bahwa Jerman merupakan salah satu negara yang menjadi kekuatan ekonomi industri besar di Eropa. Jika situasi ini terus terjadi, maka manufaktur Jerman bisa lumpuh dan semua negara bisa terkena imbasnya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi tahun depan kemungkinan besar akan melambat jika dilihat dari lingkup global dan internasional karena beberapa faktor seperti pandemi, logistik, supply chain, perang Rusia-Ukraina, dan lain sebagainya. Dan wilayah yang terkena dampak paling parah di dunia adalah Eropa. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Amerika Serikat sangat buruk. Meningkatnya tingkat pengangguran, inflasi, dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan kebijakan kontraktif dalam perekonomian, baik moneter maupun fiskal untuk mengembalikan situasi menjadi normal. Oleh karena itu, yang harus kita pahami dan garis bawahi di sini adalah kita harus memahami bahwa sangat mungkin ekonomi dunia memang akan melambat di tahun 2023. 4. Pengaruh resesi 2023 terhadap perekonomian Indonesia. Akankah resesi global tahun depan berdampak besar pada perekonomian Indonesia? Pertama-tama, yang juga harus kita pahami adalah perlambatan ekonomi global tentu akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun yang harus kita kaji di sini adalah seberapa besar dampaknya dan seberapa dalam dampaknya bagi perekonomian di Indonesia.
banyak orang mempertanyakan apakah Indonesia akan jatuh ke dalam resesi. Pertama-tama, kita harus memahami definisi resesi. Resesi adalah kondisi ekonomi ketika PDB berkontraksi selama 2 kuartal berturut-turut. Lalu apa itu? Kontraksi. Kontraksi adalah penurunan ekonomi agregat. Seberapa buruk resesi? Coba ingat kembali kondisi kita pada tahun 2020, karena di tahun 2020 kita mengalami resesi. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita saat itu? Pada Maret 2020, kita mengalami resesi. Sekarang, mari kita lihat pengaruh ekonomi global terhadap komponen penyusun PDB. Setiap negara yaitu Korea, Jepang, dan Singapura sangat bergantung pada ekspor dan impor. Di negara lain juga bervariasi. Di Indonesia, komponen PDB terbesar masih dipegang oleh konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekspor impor kita cukup pesat, tapi nilainya masih kecil. Itu sebabnya ketika tiba-tiba ada kejutan ekonomi global, jelas bahwa negara-negara yang bergantung pada ekspor dan impor terpengaruh. Beberapa contohnya adalah Singapura, Korea, dan Jepang. Sementara di Indonesia, ketika ekonomi global mengalami perlambatan, dampaknya tidak terlalu besar untuk situasi Indonesia saat ini karena Indonesia belum terlalu terintegrasi dengan ekonomi global. Itu faktor utama. Faktor kedua, mengapa perlambatan ekonomi global belum berdampak besar bagi perekonomian di Indonesia adalah hal yang patut kita syukuri karena tinggal dan hidup di Indonesia. Saat gandum langka tidak menjadi masalah bagi Indonesia, karena hampir seluruh penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Indonesia tidak perlu khawatir dengan musim dingin karena kita bukan negara dengan 4 musim. Ketika Eropa sedang berjuang karena masalah gas Rusia dan sulit menemukan batu bara, sementara di Indonesia batu bara melimpah. Kita tidak perlu menggunakan minyak biji bunga matahari untuk memasak karena kita bisa menggunakan minyak sawit. Ini semua karena Indonesia adalah negara penghasil komoditas yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang melimpah. Itu sebabnya baik IMF maupun Bank Dunia memproyeksikan ketika negara lain mengalami perlambatan ekonomi, Indonesia akan tumbuh sekitar 5,2% hingga 5,3%. Atau dalam skenario lain, bisa tumbuh hanya 4,6%, di mana defisit ruang fiskal Indonesia dipertahankan sebesar 3%, yang berarti ada penyesuaian sebesar 1,6% dari PDB. Hal ini juga dapat dilihat dari aktivitas ekonomi real masyarakat. Ketika subsidi BBM dikurangi, dikhawatirkan akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Namun, seperti yang bisa kita lihat bersama, kondisi ini masih bisa dikendalikan. Hambatan mungkin ada, tapi tidak akan berdampak besar hingga menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis. Kemudian jika dilihat dari aktivitas masyarakat, tiket konser artis mancanegara yang akan menggelar konser di Indonesia senilai 8 juta bisa ludes. Kemudian konser musik lain. Begitu juga tiket selalu ludes dan puluhan ribu orang bisa datang. Kemudian kita juga bisa mengambil sampel dari industri film. Seperti yang bisa kita lihat di tahun 2022 banyak sekali film yang memecahkan rekor penonton terbanyak. Dan juga, jika kita dapat melihat data penjualan game di Steam, kita dapat memahami bahwa orang Indonesia memiliki banyak uang untuk membeli game mahal dan add-on-nya. Kita juga bisa melihat bahwa harga tiket pesawat saat ini mahal, namun ternyata meskipun mahal, jumlah orang yang menggunakan pesawat di Indonesia masih tergolong tinggi. Jadi, kira-kira beberapa contoh di atas bisa menjadi gambaran kasar bagaimana daya beli masyarakat saat ini. Karena jika memang kondisinya akan sangat berat dan seburuk itu, seharusnya sudah dirasakan saat ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dampak yang akan dirasakan Indonesia ketika ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan dan yang akan terkena dampak terbesar adalah valuasi perusahaan atau startup valuasi. Sebuah perusahaan yang dibangun bukan untuk mengejar profit, tetapi untuk mengejar valuasi, yang setelah valuasi tinggi mereka tinggalkan. Ini adalah jenis perusahaan yang paling terpengaruh karena mereka perlu membakar uang untuk meningkatkan valuasi. Uang yang dibakar juga membutuhkan investor. Ketika perekonomian mengalami perlambatan, otomatis tingkat investasi masyarakat akan menurun. Jika terjadi arus keluar modal dari negara berkembang karena suku bunga Amerika naik, otomatis uang akan masuk ke Amerika. Dapat diasumsikan bahwa ketika itu terjadi, akan lebih sulit menemukan investor yang baik hati. Mau tidak mau, ketika tidak ada lagi uang untuk dibakar, mereka harus mengurangi beban.
Artinya ketika mereka menjadi beban, salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memberhentikan pekerjaan bagi karyawan. Itulah salah satu risiko yang akan dihadapi. Lalu bagaimana dengan perusahaan konservatif? Atau perusahaan yang tujuannya mencari dari transaksi yang dilakukan? Mungkin kurang terpengaruh, apalagi UMKM yang modal dan barangnya lokal. Apalagi jika dibangun dengan pendanaan swasta, memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan perusahaan valuasi tersebut. Masyarakat yang hidup di garis kemiskinan dan perusahaan yang bisnisnya bergantung pada ekspor-impor juga jelas terpengaruh karena mau tidak mau harus mengikuti ekonomi global, serta beberapa pihak lain yang bergantung pada dinamika ekonomi global. Baiklah, sekarang kita pada masuk pada kesimpulan, yaitu resesi ekonomi global mungkin terjadi di tahun 2023 dan tidak ada salahnya untuk waspada. Semua situasi mungkin terjadi. Jika situasi terburuk terjadi, setidaknya kita sudah siap dan tidak panik ataupun takut. Mungkin video ini tidak bisa menjamin 100% semua spekulasi yang terkandung dalam video ini akan menjadi kenyataan tahun depan. Bisa jadi keadaannya benar-benar buruk atau bisa jadi tahun 2023 baik-baik saja. Tidak ada yang bisa memastikan karena sesungguhnya mengetahui tentang masa depan secara mutlak hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya bisa berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Kita juga tidak boleh terlalu terjebak dalam masalah resesi ini karena secara psikologis perekonomian berjalan karena adanya kepercayaan terhadap sistem ekonomi negara tersebut. Dengan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perekonomian suatu negara, maka kegiatan perekonomian seperti transaksi jual beli akan berkurang dan terhambat. Akibat berkurangnya transaksi inilah dan kegiatan ekonomi, maka peredaran uang akan melambat dan berujung pada krisis ekonomi resesi. Artinya, ketidakpercayaan terhadap stabilitas ekonomi dalam jangka panjang akan membuka jurang dalam perekonomian suatu negara yang berujung pada krisis. Dan ketika banyak orang yang tidak peduli dengan isu resesi dan tetap melakukan kegiatan ekonomi seperti transaksi jual beli seperti biasa, maka potensi suatu negara juga besar untuk menjaga ketahanan ekonomi yang stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi negara memang menjadi kunci stabilitas ekonomi suatu negara. Baiklah, terima kasih buat semua yang telah mendengarkan podcast Today's tentang resesi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami oleh semua teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.